Bismillahirrahmanirrahim. Nashrul adli wal khairi wa daf'il zulmi wa dorori. Tema kali ini yaitu menyebarkan keadilan dan kebaikan serta menolak kezaliman dan bahaya. Jadi ini sangat penting sekali kita pelajari karena bagian penting dari yang disebut rahmah, kasih sayang, bagian penting yaitu ya menyebarkan keadilan, kebaikan, dan menolak kezaliman dan bahaya. Karena apa? Eh, Kalau kita tuh sudah menyebarkan keadilan, kebaikan, otomatis sebenarnya kita pun di situ menolak kezaliman. Kadang kezaliman itu bisa terkuak harus diviralkan dulu. Jadi seperti kasus Vina Cirebon itu kan kezaliman yang terpending kasus orang eh, kenyataannya, Kelima. tapi harus difilmkan baru bertindak. Memang kadang perlu diviralkan baru bekerja ya, tapi itu tidak masalah. Artinya Termute, Mas Munawar. Suaranya termute. Nah, wa min ahammi muqawwamati rahmah aidan nashrul adli bainan nasi wa adami zulmi. Dan termasuk karakter utama dari rahmah kasih sayang yaitu menyebarkan, mengimplementasikan keadilan di tengah-tengah manusia serta menolak kezaliman dan bahaya. Doror di sini para ulama menyebutkan bahwa doror itu membahayakan secara internal, membahayakan diri sendiri. Wadiror, sedangkan diror itu membahayakan orang lain, internal secara diri maupun eksternal. Begitu. Jadi karakter utama dari rahmah sekali lagi ya tadi menyebarkan keadilan, kebaikan, menolak kezaliman, memberikan bahaya pada diri sendiri maupun orang lain. Wa fi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan atau perlindungan di mana di, di mana suatu hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan atau naungan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari kiamat, yaitu al-imamu al-adil, yaitu imam yang adil. Imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin ini secara umum ya, bukan secara khusus pemimpin negara. Pemimpin dimanapun berada, ketika dia memiliki kuasa, dia disebut pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pemimpin sebenarnya tidak mengenal gender. Ada pemimpin di dunia maya, dunia grup ngaji Kang Fakih ini kan Mbak Esti pemimpinnya, Mama begitu. Maka dia memiliki kuasa ya. Kalau ini Zoom ini dimatikan ya mati semua ini. Enggak selesai ini ya. Jadi ada kuasa di situ.
Kemudian di dalam siapa yang disebut adil itu apa sih sebenarnya? Di dalam kitab Kamus Lisanul Arab Ibnu Mandur, maka fi nufusi annahu mustaqimun au huwa annahu aljur. Jadi adil itu sesuatu yang ditegakkan pada jiwa dalam keadaan lurus. Jadi adil itu lurus, lawannya adalah menyimpang. Begitu juga dalam kitab Maqayisul Lughah disebutkan Ibnu Faris istiwa. Istiwa itu ya lurus, tidak menyimpang. Lawannya tadi yaitu aljur. Atau bahasa mudahnya adil itu tidak berat sebelah. Adil itu eh, sesuai kadar ukurannya. Artinya tidak memberatkan sebelah, tapi endingnya yaitu berpihak pada kebenaran. Selama pemimpin itu bertindak berpihak pada kebenaran, itulah adil, tidak berat sebelah, walaupun sudah jadi, terkadang pemimpin kita ya sudah banyak berat sebelah. Dulu dengan partai A, partai B, setelah jadi itu yang hanya diprioritaskan, tapi yang tidak memilih tidak. Ini namanya sudah tidak adil. Jadi keadilan itu eh, bahkan di dalam menurut Syekh Rohib Al-Asfahani, al-adalah wal adlu lafzun yaktadi maknal musawamah. Bahwa la- eh, adil keadilan itu eh, sama maknanya dengan musawamah. Kayak lagunya Pak E Marzuki itu ya. Al-hubbu lana wal adlu lana al musawamah. Nah, itu kan bagian dari menyebarkan rahmah ternyata ya. Di balik lagu-lagunya itu menyebarkan rahmah. Itulah makna pemimpin yang adil nih. Kemudian adil sendiri meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tadi tidak. Dan tentu sesuai kadarnya masing-masing. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbihi. Yang kedua, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah pada Tuhannya. Pemuda ini kalau kita tahu bahwa di masa pemuda ini banyak godaan, banyak apalagi syahwat, nafsu itu memuncak di masa-masa muda. Ketika dia pemuda bisa mampu untuk berinteraksi beribadah dengan Allah, itulah pemuda yang akan mendapat naungan Allah. Kenapa tidak orang tua, tidak anak kecil ya? Karena memang kalau orang tua itu fokusnya nanti ya walaupun satu dua enggak, tapi mayoritas itu sudah beda dibanding dengan masa-masa muda, masa mencari calon suami, calon istri memang beda, beda. Jadi pemuda yang selalu beribadah pada Allah. Warajulun qalbuhu mu'alakun fil masajid. Yang selanjutnya itu rojul. Rojul di sini kalau kita mubadalahkan, walaupun dia karena di pesantren itu sering dimaknai laki-laki ya, tapi kita umumkan maknanya adalah seseorang, orang. Jadi orang itu bisa laki-laki, bisa perempuan yang hatinya itu tergantung atau terfokus pada masjid. Jadi tidak jauh-jauh dari masjid, artinya selalu ingat beribadah, sholat jamaah, dan lain sebagainya. Jadi rojul di sini ya laki-laki ya perempuan gitu. Yang selanjutnya wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua insan yang saling mencintai karena Allah. Baik laki-laki maupun perempuan saling mencintai karena Allah, atau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
Artinya keduanya saling mencintai karena Allah. Kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, dimaknai bahwa kedua insan ini mencintai karena agama, bukan karena dunia, materi, fulus, 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 lak fulus, mampus, bukan itu. Jadi memang ini bukan karena agama ya. Kemudian ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Baik berkumpul maupun berpisah pun karena Allah. Berkumpul di sini dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar yaitu berkumpul pada kebaikan. Jadi kalau kita ngaji ini berkumpul pada kebaikan, insya Allah kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi dan berpisah. Berpisah ini para ulama mengatakan baik saat bepergian, berpisah sementara secara jasad begitu. Mungkin hari ini jenengan ada yang ngaji, suami istrinya ada yang sudah bekerja, itu kan berpisah secara jasad. Itu pun karena Allah. Atau berpisah secara ruh, artinya ruhnya di dunia sudah berpisah dengan saudaranya yang sudah ada di alam barzah atau disebut kematian. Jadi walaupun masih hidup maupun sudah meninggal, saling tetap mencintai karena Allah. Cintanya cinta abadi. Wa rajulun talabat su imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Dan laki-laki yang di sini tolaba di sini bisa yang dirayu atau bahasa yang lain bisa diajak berzina oleh perempuan yang memiliki mansib. Mansib itu punya kuasa, punya kedudukan, pangkat jabatan yang tinggi. Wajah malin selain itu juga perempuan yang cantik. Ketika dia perempuan itu merayu laki-laki untuk diajak berzina dan sebagainya, tapi laki-laki itu kok berbilang, fakola ini akhafullah. Kalau dia bilang, sungguhnya saya takut pada Allah. Eh, janganlah, malu lah. Ya, gitu. Ayo mas, gini mas. Wah, 100.000 mas. Wah, tidak, maaf, maaf. Nah, gitu. Biasanya kalau sering kadang, biasanya kalau lewat-lewat di hotel-hotel pegunungan itu kan mampir, mampir. Pak sopir mampir lah ketika dia sudah ini akhafullah lah ini insya Allah dapat naungan ya. Nah di sini kalau kita mubadalahkan bahwa di sini kan rojul ya. Rojul itu laki-laki, bisa juga perempuan, jadi tidak tidak terbatas. Hanya laki-laki. Begitu juga ketika perempuan itu diajak berzina laki-laki atau dirayu laki-laki, kemudian ini akhafullah, dia juga dapat naungannya Allah. Wa rajulun tasaddaqa dan seseorang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian ia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang bersedekah, kemudian ia menyembunyikan, orang mengkhabarkan, memamerkan, membuat status dan sebagainya dalam rangka untuk riak, kemudian sampai tangan kanannya itu tidak melihat eh, eh, tangan kirinya itu tidak tahu akan sodakoh yang dilakukan oleh tangan kanannya sampai tidak tahu padahal tangan kanan kiri itu kan satu badan. Ini kenapa kok ini disebutkan eh, tangan kanan sodakoh tapi tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Agar kita itu menyembunyikan sodakoh agar terhindar dari sifat riak dan pamer. Tetapi terkadang dalam rangka untuk khair, kita pun harus menyampaikan sodakoh dalam rangka dakwah. Tidak masalah. Itu kembali pada nafsi-nafsi. Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu.
Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, adalah antara kesunyian, sampai fafadat ainahu, sampai ia eh, mengalir air matanya atau menangis. Mungkin Bapak Ibu yang Mbak Esti kalau zikir belum bisa nangis, bisa sambil ngiris brambang itu nggak apa-apa, hanya untuk memancing agar bisa nangis ya Esti. Agar bisa nangis itu perlu pancingan-pancingan ngiris brambang juga. Wa fi sunani Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutannya ya. Qala salah satun la turaddu da'watuhum al-imamu al-adil. Bahwasanya tiga orang yang tidak apa doanya tidak ditolak, artinya is, apa diijabahi, yaitu pemimpin yang adil. Jadi doa pemimpin yang adil itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pemimpin yang adil itu selain doanya untuk kemaslahatan pribadi keluarga, dia pun juga untuk kemaslahatan orang banyak secara kolektif. Jadi enaknya jadi pemimpin begitu. Jadi walaupun kadang tidak kenal dengan rakyatnya yang dipimpin, dia didoakan semuanya tanpa melihat latar belakang. Kecuali dia tidak pemimpin. Nah, tetapi ternyata sebenarnya kita pun semua adalah pemimpin ternyata. Baik di keluarga, pemimpin di kantor, pemimpin di WA group, pemimpin di medsos, pemimpin di berbagai lembaga atau berbagai perusahaan atau kegiatan-kegiatan kita sebagai pemimpin. Jangan disempitkan bahwa pemimpin itu hanya yang seperti Pak Jokowi, pemimpin yang nanti sebentar lagi pilkada, bukan itu. Itu ya pemimpin, tapi maknanya jangan dipersempit. Jadi kita semua adalah pemimpin. Ketika kita adil, ya sebenarnya doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan tadi saya kembali bahwa kan di dalam kitab Tufah dijelaskan bahwa kenapa doa imam yang adil itu eh, diijabahi, tidak ditolak. Karena doa imam yang adil itu mengandung dua aspek. Satu aspek, dua aspek sosial ya. Satu, satu aspek dia melakukan kebaikan. Jadi doa itu sudah melakukan kebaikan. Doa yang baik itu dia sudah melakukan kebaikan. Yang kedua, yaitu dia di saat doa itu dia juga menghindarkan seseorang dari kezaliman. Paling tidak itu. Jadi dua aspek itulah kenapa Imam Adil itu diijabahi doanya. Kemudian wasoim hina yuftiru, dan orang berpuasa ketika dia berbuka. Wadah orang berpuasa ketika dia dia berbuka. Kenapa orang puasa ini kok diijabahi doanya? Karena orang berpuasa itu merasakan kelaparan, merasakan penderitaan orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, sehingga dia akan terenyuh, dia akan berempati kepada orang-orang yang lain. Artinya bahwa ketika kita bisa berempati, kasih sayang kepada orang lemah atau yang dilemahkan, nah itu sebenarnya kita doanya bagian dari doa yang dikabulkan oleh Allah. Wadak watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi, dirampas hak-haknya atau sementara atau orang yang dirampas hak-haknya atau orang yang dalam keadaan lemah dan dilemahkan. Itu orang yang mazlum. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang dizalimi ini itu realisasi kebaikannya
Itu kan timbul dari orang lain. Artinya keburukan timbul itu dari orang lain kemudian menimpa orang yang terzalimi. Kemudian orang yang berpuasa itu kebaikannya timbul dari dirinya sendiri baru keluar. Dan imam yang adil itu bisa dari sendiri ke orang lain. Jadi dia dari dua arah. Jadi imam yang adil di sini dari dua arah, dua sisi. Melebihi so'im dan melebihi makmum. Begitu. Yarfa'uha Allah. Ada di dalam hadis saya lain yarfa'uha Allah. Um, Yarfa'uha Allah fauqal ghamam. Maka Allah akan mengangkat doanya itu di atas awan. Wa tuftahu lahu abwabus sama. Kemudian pintu-pintu langit akan terbuka baginya. Wa yaqulu Rabb, Allah akan berfirman azza wa jalla wa izzati demi kemuliaanku, demi kekuasaanku, la angsurannak walau ba'dahin. Pasti saya akan menolongmu meskipun eh, setelah ini atau meskipun atau walaupun sesaat lagi atau nanti-nanti. Tapi pasti Allah akan menolongnya. Apalagi ini ada unsur taukid ya. Ada nun taukid dalam taukidnya. Jadi double. Artinya menyatakan kesungguhan bahwa Allah akan menolong eh, orang-orang yang tadi terzalimi. Begitu. Kemudian penjelasannya, syarahnya, wal imamu huna. Nah ini yang mahal syahid atau poinnya di sini. Wal imamu huna la yakunu huwa al khalifatu fahasbun. Fahasb atau fahasbun. Imam, pemimpin di sini itu tidak mengharuskan para khalifah, tidak harus khalifah. Awis sultan, awis sultan pemimpin, presiden, bupati, wali kota, atau awil amir, atau amir. Bisu'uni siasah baik dalam hal eh, masalah-masalah politik, ya tadi politik berarti ya bisa pemimpin DPR dan sebagainya tadi, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Enggak itu. Bal huwa kulun man lahu wilayatun alal ghair fi ayin min umurihim. Akan tetapi imam di sini itu setiap orang, ini harus di garis bawahi. Setiap orang yang memiliki wilayah di sini dimaknai kuasa. Kalau Pak Yai Fakih memaknai kuasa, kuasa atau wewenang. Jadi sebelum ngaji ini saya juga murojaah riyin Pak Yai Fakih. Jadi tidak ada apa ya, ada sanadnya begitu guys. Tidak asal-asal ngomong ngalor gitu, tidak memang. Kalaupun ada tambahan ya itu ada tambahan. Tapi sebelum ini kemarin-kemarin saya sudah murojaah dulu, tidak langsung ya. Bal huwa kulun kuluman bal huwa kuluman lahu wilayatun alal ghairi fi ayin min umurihim. Jadi setiap orang memiliki kuasa atau wewenang terhadap orang lain, baik dalam urusan mereka atau suatu satu urusan maupun urusan-urusan mereka. Meskipun itu kecil, urusannya meskipun itu kecil. Jadi kalau kita menjadi pemimpin rombongan ziarah berarti kita menjadi pemimpin. Pemimpin tadi grup WA menjadi pemimpin. Panitia menjadi pemimpin dan apa? Kita itu dalam satu sisi menjadi pemimpin, kadang satu sisi kita sebagai yang dipimpin dan pemimpin itu berproses terus atau tidak stagnan, setelah itu dinamis terus. Kemudian baik meskipun itu baik dalam urusan kecil, urusan politik, siasatan, au iktisadiyatan, baik urusan ekonomi, bisnis, au ijtimaiyah, atau urusan kemasyarakatan, sosial, au sakofiyah, budaya, pendidikan, ya wa hatta, dan ini yang biasanya kalau kita ngaji ya terkait ailiyah,
ketaatan atau dalam urusan keluarga. Jadi kalau di keluarga saya Pak Fakih, jadi saya tidak hanya saya pemimpinnya. Jadi pemimpinnya saya dan istri saya. Bagi saya pemimpin keluarga ya eh, dua. Bahkan kadang bahkan bisa terjadi anak saya itu tidak sesuai kondisi, ngoten gitu. Sesuai kondisi, saya kadang pemimpin, saya kadang dipimpin, istri saya pemimpin, kadang ya saya dipimpin, kemudian kadang saya dipimpin anak-anak saya, diarahkan dan sebagainya, diingatkan. Bagi saya adalah itu pemimpin. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal eh, apa jenis kelamin, ketika kita di saat masa posisi ya memimpin, saat isi yang lain memimpin. Wa takunul qaidatu fil wilayah ala ghair kama wadhat fil hadis sabik. Kaidah dalam hal kuasa atau kekuasaan atau kewenangan terhadap orang lain itu sudah jelas dalam hadis yang terdahulu. Ia iqamatul adli atau hadis di atas tadi yaitu ia iqamatul adli fi ma bainal afrodi fiha, yaitu merealisasikan, mendirikan, menyebarkan keadilan di tengah-tengah individu atau masyarakat ya, di tengah-tengah individu atau masyarakat. Jadi eh, tadi bahwa mendirikan, menyebarkan keadilan di tengah masyarakat itu adalah bagian dari rahmah. Wa yakunul adlu hiya ainu rahmati bihim jami'an. Bahwasanya keadilan itu adalah substansi atau ya poin dari rahmat itu sendiri terhadap mereka secara keseluruhan. Jadi adil terhadap orang lain secara menyeluruh itu adalah substansi dari nilai rahmah. Itu mungkin Pak Yai Fakih dan para hadirin, mungkin nanti ada banyak kekurangan, bisa nanti mohon untuk ditambahkan dan mungkin ada kesalahan bisa diluruskan oleh Pak Yai Fakih.